Halo, selamat malam anak-anak. Good evening. Sebagai janji ibu tadi siang, ibu akan membuatkan sedikit video pembelajaran karena waktu kita yang sudah mepet. Jadi ibu ringkaskan materi, sekaligus ibu kasih sedikit penjelasan ya tentang teks deskriptif. Baik, ibu langsung saja untuk menghemat waktunya. Apa itu teks deskriptif ya? Di sini penjelasannya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris, tapi ada juga sih, ada bahasa Indonesianya, ada not bahasa Indonesianya ya. Baik, descriptive text is a text to describe a particular place, things, or person ya. Jadi teks deskriptif itu bertujuan untuk mendeskripsikan ciri-ciri seseorang, benda, atau tempat tertentu ya. Baik, di sini ada generic structure dari teks deskriptif, yaitu ada dua bagian. Maksudnya ini generic structure itu struktur penulisan ya. Struktur penulisan teks deskriptif itu ada tiga sebenarnya ya, ada tiga, yaitu yang pertama itu title, yaitu judul, harus kita tuliskan judul. Dan yang kedua itu adalah identification pada bagian ini kita mau identify the phenomenon to be described, atau dalam bahasa Indonesia itu pengenalan subjek, benda, orang atau tempat yang akan kita tulis. Jadi pada paragraf identifikasi itu kita memperkenalkan dulu siapa yang akan kita tulis, apa atau tempatnya di mana, seperti itu. Dan identifikasi ini biasanya berada pada paragraf pertama ya anak-anak. Terus yang kedua itu namanya paragraf description. Nah, paragraf description ini we want to describe parts, qualities, and the characteristic of person, place, or thing to be described. Dalam bahasa Indonesia itu kita mau di sini kita sudah mendeskripsikan ciri-ciri orang, benda, tempat, ciri-ciri ya benda atau tempat yang tadi kita sudah perkenalkan. Misalnya tampilan fisik, kualitas, perilaku umum, sifat-sifat, kebiasaan, hobinya, terus warnanya, makanannya, dan lain-lain ya. Untuk shift 2 sudah dapat kopian yang ini dari ibu, mohon dipelajari. Kalau untuk shift 1 belum dapat kopiannya, maka malam ini kita pelajari bersama. Baik, di sini ada grammatical feature. Grammatical ini ciri kebahasaan ya anak-anak. Sebenarnya materinya agak susah, tapi sebenarnya tidak susah karena ini sebenarnya materi kelas 7 yang harus dipelajari. Ya terpaksa kita harus belajar ya anak-anak. Tetap semangat mempersiapkan diri di rumah untuk mengikuti ujian. Jadi di sini grammatical features ada beberapa, nanti baca sendiri ya. Using noun itu kata benda, using simple present tense tuh the important things ya, you have to know. Yang paling penting itu using simple present tense, yaitu penulisan teks deskriptif tuh menggunakan tenses simple present tense. Itu kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk pertama. Dan berikutnya lain-lain itu tolong baca sendiri. Well, ya ini ada activity 1 ya. What do you think of these people ya. Jadi di sini ibu kasih di dalam tabel yang ada di sini tuh, ini kita mau berpendapat ya, mau memberikan pendapat tentang karakteristik orang, khususnya itu bagaimana mau memberi tanggapan kita tentang female, tampilan untuk perempuan, we may say beautiful or pretty. Sedangkan ini positif ya, positif, tanggapan positif ya. Ya, kalau untuk male itu we may say handsome or good looking. Nah ini sifat-sifatnya itu charming, cute, attractive, friendly,
Dan untuk negatif itu kita boleh mengatakan tentang sifat ya, boring, ugly, silly, unattractive, kind, unkind, and etc. ya. Nanti dibaca sendiri. Ini ibu singkat saja waktunya. Dan nah ini ibu kasih contoh gambar saja tentang Reza, Ari Wibowo dan teman-teman di sini, teman-temannya, untuk kita bandingkan ya, kita bandingkan kalau Reza itu seperti apa orangnya, Ari Wibowo ya, Ramadhani. Ini ibu bisa ya kita bandingkan teman-teman di kelas, bisa. Contohnya Bagas mau memberikan penilaiannya kepada si Lingga. Lingga itu adalah orangnya seperti ini, dan lain sebagainya. Tingginya, rambutnya, matanya, kulitnya warna apa, orangnya suka apa, hobinya bagaimana, kebiasaannya, dan lain-lain. Nah, sekarang di sini tambahan saja, describe part of the body. Ini sebenarnya tambahan saja, di skip saja boleh. Yang satu ini bagian-bagian tubuh, tapi sebenarnya ini perlu diketahui juga ya. Contohnya rambutnya lurus atau dan lain sebagainya. Di sini some example, ada contoh the expressions we use to describe physical characteristic. Ini ekspresi-ekspresi yang kita gunakan untuk mendeskripsikan karakteristik fisik, karakteristik seseorang. Ini untuk curly hair kita bisa ini rambut keriting, ini rambut pendek, short hair, long hair untuk rambut panjang, wavy hair, straight hair, dark. Nah, ini dark skin ya, untuk kulit ya, dark skin, and then square face. Ini untuk bentuk muka, ini ibu gabung saja ya anak-anak. Dan round face, muka bulat, oval. Dan oval itu untuk muka oval. Brown eyes, matanya coklat, dark eye itu hitam, and white skin. Nah, yang satu nih dark, di darknya double ya anak-anak, gelap. And then white skin itu putih. Kita lanjut. Nah ini maaf ya anak-anak kalau terlalu cepat ya. Di sini ada contoh dialog tentang how to describing person ya. Di sini ibu kasih contoh tentang favorite footballer ya. He is striker, he is great, he is dark and has curly hair, he has dark eyes and flat nose, he is about 175 centimeters tall, he has an oval face, he is very active in playing football. One more thing, he is from the Ivory Coast Africa, but he plays for an English team. Nah, itu contoh dialog ya. He has thick lips, doesn't he? Yes, I think he plays for Chelsea. He must be. Gitu ya. Nah, ini contoh saja dialog tentang describing physical appearance of your favorite footballer. Dan kita lanjut ke bawah. Ini boleh di pause ya kalau untuk mau dibaca. Well, lanjut ke poin E, yaitu nah ini sebenarnya kemarin ibu kasih PR untuk mendeskripsikan karakteristik teman sekelas, tetapi anak-anak banyak yang tidak membuat PR ya. Di sini picture number 1 itu lihat hairnya, dilihat gambarnya, terus dideskripsikan rambutnya seperti apa, hidungnya, matanya warna apa, mukanya bentuknya seperti apa. Dan ini ada titik kama, ada rai,
rambutnya seperti apa, hidungnya. And the next picture is Santi. The last one is apa ini ya? Siap Ajis ya, Ajis. Well, nah di sini ibu kasih lagi contoh describing person. Ini describing person people-nya ibu kasih agak banyak biar buat referensi anak-anak di rumah ya. Di sini ada describing your friend. He is quite tall. He has short black hair. He has pointed nose. He has an oval face and cheek lips. He always come late to school. Who is he? Nah, ibu berharap tidak salah satu dari teman-teman anak-anak ibu di lucu ayah. Well, yang terus kita lanjut ke poin F, itu describing person. Ini tentang my favorite teacher. Nah, untuk my favorite teacher ini seperti yang generic structure dari teks deskriptif, yaitu title-nya itu adalah my favorite teacher ya anak-anak. Sedangkan di sini kalau paragraf identifikasinya yaitu perkenalannya itu ada pada paragraf pertama semuanya ya, keseluruhan. Baik, perlu diingat bahwa untuk paragraf identifikasi itu tidak harus satu paragraf, tetapi dia boleh satu baris saja cukup. Nah, ini paragraf kedua, Mr. Harry is tall and slim enough. Nanti baca sendiri ya. Nah, ini keseluruhan paragraf kedua ini dikatakan paragraf description atau deskriptif, di mana kita mau menyebutkan ciri-ciri, ciri-ciri, kebiasaan, hobi atau dan lain sebagainya dari seseorang ya. Dan ini bebas, kalau anak-anak disuruh menulis, sayang sekali kita tidak bisa ada kesempatan untuk menulis ya anak-anak. Semoga harapannya we can meet again in the second grade. Kita bisa jumpa lagi di tingkatan berikut. Hoping so much. Tapi tidak apa-apa, bisa belajar sendiri ya, tulis sendiri. Well, mungkin cukup itu untuk describing person. Sekarang kita menuju ke poin G, yaitu describing animal. Nah, di sini before we are going to talk about animal, before we are going to describe about animal, here is some example about animals feature, bagian-bagian tubuh dari binatang. Nanti ini anak-anak baca sendiri, boleh di pause dan dibaca sendiri ya. Look and learn, brown fur, spot fur, white fur. Wah, white fur-nya spot fur bintik-bintik, kalau white-nya putih ya. Ini kayaknya sudah kehapus nih. Black fur ya. Oh, ini ketutup ini anak-anak. Ini ketutup dengan harimau ini, sorry ya. Nah, ini animals body parts, nanti dibaca sendiri. Oke, kita lanjut ya. Wah, ini cat. Sebenarnya kita mau tentang cat, menulis tentang cat, tapi ini catnya di atas lagi. Tidak apa-apa ya anak-anak. Nah, ini my cat. Jadi my cat ini adalah titlenya di sini. I have a pet. Its name is Kitty. Ya, Kitty. Ya, Kitty name. The name of the pet. Di sini paragraf identifikasinya itu ada pada paragraf pertama, hanya satu baris ya. Saya punya binatang peliharaan namanya Kitty. It's always sleep on my bedroom with me and often scratched my bed cover. Its fur is brown, long tail and sharp claws. It has 2 ears. Kitty is 3 years old and it eats animal food and does not like fish. Ya, Kitty is my beautiful pet. Nah, di sini ibu kasih contoh soal untuk anak-anak. Ini penting sekali. Setelah menonton video ini, harap segera dikerjakan ya. Harap segera dikerjakan ketujuh pertanyaan ini untuk dipahami dan
dipelajari untuk mempersiapkan ujian nanti, untuk ujian kenaikan kelas ya. Harap dikerjakan, setelah itu difoto, dikirim ke WhatsApp pribadinya ibu ya. Well, kita lanjut ya. Ya, bagi yang mau baca di skip. Nah, ini contoh lagi tentang describing particular place, ini tentang my lovely home. Boleh dibaca sendiri. And then tentang my bag itu things. Mau you want to describe about things, ini tentang my bag. Nah, di sini tugas untuk Anda juga rewrite the identification and description in the space provided. Ini disediakan, tolong tulis ulang titlenya, mana yang termasuk identification dan mana yang termasuk bagian dari description dari tulisan tentang my bag. Jadi tugasnya 2 ya. Ini tolong kerjakan yang tulisan my cat, ini dikerjakan dan dikirim ke ibu, beserta yang ini nih, rewrite identification description about my bag ya. Jadi tugasnya ada 2 untuk dikerjakan dan dikirim ke ibu segera mungkin untuk ibu masukkan ke nilai. Untuk anak-anak bisa ibu tambahkan ke nilai ulangan harian, PTS, sehingga dijumlahkan bisa dapat nilai yang bagus. Well, mungkin itu cukup dulu anak-anak. Terima kasih banyak. Ibu mohon tolong persiapkan diri dengan baik. See you next time and bye-bye.